Di saat tidak ikhlas berarti sudah tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu berat, Pak. Berat karena itu nilainya di situ. Gitu. Dan ikhlas itu harus 100%. Tidak ada ikhlas 50%, ikhlas 70%, itu tidak ada. Ikhlas itu 100%. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin melanjutkan bahasan kita tentang muhasabah yang pernah kita sampaikan pertemuan sebelumnya. Muhasabah itu evaluasi, renungan diri. Ya. Kemarin sebagian sudah saya jelaskan. Ya. Malam ini saya ingin melanjutkan muhasabatul nafsi naw'ani. Evaluasi diri, introspeksi diri itu ada dua. Ini apalagi memasuki tahun baru Masehi ini kan banyak orang yang berbicara tentang muhasabah. Tentang muhasabah, introspeksi. Jadi muhasabah itu ada dua. Yang pertama, muhasabah sebelum beramal. Yang kedua, muhasabah sesudah beramal. Muhasabah sebelum beramal, sebelum kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi pada saat kita akan melakukan sesuatu atau punya keinginan, akarep, ya, akan melakukan sesuatu, itu hendaknya ada pertimbangan. Ada pertimbangan dalam diri kita ini saat kita mau melakukan sesuatu. Pertimbangan itu, apakah yang akan kita lakukan ini sesuai tuntunan atau enggak? Oh, saya mau begini misalnya. Dia mau melakukan sesuatu. Bapak dan Ibu, jangan ibadah itu dipikir menurut kita. Oh, taraf aja dia bagus. Enggak. Ya. Ibadah itu, apalagi itu ibadah mahdhah, itu ada ketentuan yang pasti. Gitu. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu memang agak longgar. Jadi tidak bisa menurut kita, tidak bisa. Maka di saat seseorang itu akan melakukan sesuatu, itu hendaknya dipikir dulu, dilihat dulu apakah itu sesuai dengan tuntunan atau tidak, sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan sunnah Rasul atau tidak. Jangan menurut kita. Bisa sia-sia itu nanti. Jika itu sesuai, kerjakan. Jika tidak, apalagi bertentangan, ya tinggalkan. Ini muhasabah sebelum amal. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang ahli, ya, ahli dalam agama karena dia menguasai Al-Quran, dia menguasai hadis, gitu ya. Tanya,
kalau kamu udah paham. Yang jadi problem itu sekarang, boleh jadi orang itu merasa dirinya sudah paham, sehingga tidak tanya. Orang-orang tua kita dulu itu hampir setiap mau melangkah itu tanya dulu. Tanya dulu kepada orang yang paham atau ngerti, gitu ya. Yang kedua, hendaknya juga menjadi pertimbangan sebelum beramal, sebelum melakukan sesuatu, apakah melaksanakan apa yang kita rencanakan itu lebih baik. Apakah pekerjaan yang akan kita kerjakan itu lebih baik atau justru lebih baik ditinggalkan? Jadi gini, ada sesuatu yang menurut agama itu boleh atau dianjurkan. Misalnya seseorang menghormati orang tua, membantu orang tua, itu kan pasti. Tapi misalnya di saat pandemi, orang tua kita itu kena pandemi COVID misalnya, dirawat di rumah sakit, masuk ICU, ya kan? Dokter bilang tidak boleh olehkan jahe, kan gitu ya. Tidak boleh, ini tidak boleh ada yang menemani. Jadi dibiarkan itu sendirian di ICU. Lalu si anak mengatakan, oh enggak, ini orang tua saya harus berbakti kepada orang tua saya. Nah, ini tidak benar. Karena apa? Dokter itu lebih tahu. Berbakti, tapi tidak boleh kita melanggar advis yang nanti akan membahayakan diri. Silakan kita bantu orang tua kita sebatas apa yang boleh. Keperluannya disiapkan, didoakan, kan gitu ya. Tapi kalau dokter melarang kita sekamar dengan itu, ya sudah. Apalagi berinteraksi. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang sebagian dari kita kurang memahami ini. Gitu. Jadi dianggapnya advis dokter itu tidak penting, gitu. Padahal yang tahu ilmunya di sini ini dokter, ikuti. Artinya kalau amalan itu lebih baik ditinggalkan oleh kita, tinggalkan. Puasa misalnya, dokter sudah bilang, Bapak sebaiknya jangan puasa dulu ya. Ya udah ikuti. Jangan lalu kita bilang, oh enggak, puasa ini wajib. Sampean mau menghalangi saya mau ibadah, oh, enggak ada begitu. Nah kalau kita memaksa nanti justru akibatnya mereka bermimpi, Pak. Kan gitu. Boleh jadi penyakitnya akan semakin kambuh, kan gitu ya. Kesembuhannya mungkin lebih lama misalnya, yang mengakibatkan biayanya lebih tinggi dan sebagainya, kan gitu. Ada orang sakit misalnya, terus dokternya bilang kalau usahakan tidak kena air ya Pak ya. Ya sudah, jangan kena air. Loh gimana kalau kita mau wudu? Ya yang lain dibasahin. Jangan justru enggak, ini harus kita mau wudu harus basah. Nah, itu kan. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dipahami. Jadi kalau sesuatu itu lebih baik ditinggalkan, tinggalkan. Baik ditinggalkan, tinggalkan. Yang ketiga yang menjadi pertimbangan kita sebelum beramal adalah motivasi. In kana lillahi madha. Kalau yang mau dikerjakan itu motivasinya karena Allah, lanjut. Jadi ada pekerjaan sesuai tuntunan, mengerjakannya lebih baik dari ditinggalkannya, gitu ya. Dan motivasinya semata-mata karena Allah, kerjakan. Tidak usah
kecil hati karena cemoohan orang apa, enggak usah, silahkan. Tapi kalau kira-kira motivasinya itu hanya pujian, ya, motivasinya hanya untuk dapat imbalan, motivasinya boleh jadi karena kedudukan, tinggal. Kita mau beramal karena ada permintaan dari orang atau pejabat misalnya, mau itu dibuat kesempatan dia misalnya. Tidak, motivasinya tidak karena Allah, sebaiknya itu ditinggalkan. Karena kalau tidak karena Allah itu sekali lagi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun amal yang kita lakukan yang motivasinya tidak karena Allah, enggak bernilai. Itu. Ini muhasabah sebelum amal. Itu. Yang kedua, muhasabah setelah amal. Setelah amal dilakukan, selesai amalnya, itu ada muhasabah, ada evaluasi. Itu. Yang pertama, taat yang kita lakukan itu tidak sesuai, tidak optimal, ya, seperti apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal itu ya, hak Allah dalam ketaatan, hak Allah dalam ketaatan. Jadi kalau kita mau taat, yang harus dipenuhi oleh kita, karena itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-ikhlasu lillah. Ikhlas. Di saat tidak ikhlas berarti sudah apa? Tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu berat, Pak. Berat karena itu nilainya di situ. Dan ikhlas itu harus 100%. Tidak ada ikhlas 50%, ikhlas 70%, itu tidak ada. Ikhlas itu 100%. Pada saat ada perintah Rasulullah hijrah, hijrah ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Tidak pernah terpikir sebelumnya, karena memang tidak pernah ada. Bayangkan, orang Mekah akan pindah ke Madinah bersama Nabi, yang sebagian dari mereka tidak pernah nyampe di Madinah, tidak tahu. Nanti ke Madinah itu dia tidak tahu mau tinggal di mana, bersama siapa. Nanti pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka itu apa. Yang di Mekah itu ditinggal. Jadi kalau mereka punya toko misalnya, tokonya ditinggal. Kalau mereka punya kebun, kebunnya ditinggal. Makanya orang hijrah itu pahalanya besar, luar biasa. Gitu. Dan tidak tahu mereka berapa lama di Madinah itu. Bisa tidak kembali ke Mekah? Gitu. Berangkatlah para sahabat itu bersama Nabi hijrah ke Madinah. Di situ lalu ada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tiap orang itu memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Lalu faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya, karena mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasul, ya dia dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia, dia berpikir mungkin di Mekah pengangguran, ikut ajalah hijrah di Madinah, siapa tahu nanti di sana dapat pekerjaan. Ini kan tidak lillah sudah. Awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang akan dinikahinya.
Dia senang kepada salah seorang perempuan, yang perempuan itu ikut hijrah. Nah, kalau saya tidak ikut hijrah, hilang perempuan ini nanti. Kan gitu. Bisa-bisa nanti kawin sama orang Madinah sana. Nah, ketemu sudah sama kita. Ikut dia hijrah. Semata-mata karena wanita yang akan dinikahi. Iya ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu, nilai hijrahnya itu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia ingin harta, ya dapat harta. Kalau dia ingin wanita, ya dia dapat wanita dan dapat pahala. Jadi pertama yang harus dipenuhi itu adalah ikhlas. Sekali lagi berat Pak, tapi memang ya harus kita persiapkan ikhlas ini. Yang kedua, tunduk patuh. Jadi amal ibadah yang dilakukan oleh kita itu motivasinya itu karena patuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Jadi patuh. Patuh itu adalah sikap jiwa kita untuk mau melaksanakan itu tanpa beban. Tanpa beban. Puasa misalnya. Bagi kita yang sudah biasa puasa, ya puasa itu biasa. Tapi bagi orang yang baru belajar puasa, berat puasa itu. Nggak apa-apa, karena ini harus berevolusi. Bagi mereka yang baru pertama, ya monggo berat. Tapi nanti lama-lama akan hilang. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Rasul. Karena syariat yang Allah tetapkan kepada kita itu disampaikannya melalui Rasul. Rasul itu menjadi uswah, menjadi contoh, dan juga qudwah, sesuatu yang ditiru oleh kita. Jadi panutan. Maka tidak bisa menyelisihi itu, tidak bisa. Ikhlas, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul. Berikutnya ada dampak munculnya nilai ihsan. Ihsan itu nilai baik. Nilai baik, sepak terjang kita dinilai baik oleh orang, tutur kata kita dinilai baik oleh orang, keberadaan kita memberi manfaat kepada orang, kan begitu ya. Dan puncak dari ihsan itu adalah sikap bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Yang berikutnya, yang kelima adalah tampak atau adanya dampak dari munculnya nikmat Allah kepadanya. Jadi ada dampak dalam diri kita akan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab di saat orang itu melaksanakan ketaatan, itu sebuah nikmat. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari kita. Itu. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Ya. Jadi nikmat yang ada pada diri kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Taat itu adalah nikmat. Ya. Yang kedua, evaluasi yang muncul dari setelah amal yang dilakukan adalah kita merenung atas larangan atau pelanggaran yang pernah kita lakukan. Pelanggaran-pelanggaran
maksiat, dosa yang dilakukan oleh kita itu. Maka tutuplah itu dengan apa? Taubat. Tutuplah itu dengan apa? Dengan istighfar. Kompensasi itu dengan apa? Dengan amal saleh. Itu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan itu bisa nutupi kejelekan yang pernah kita perbuat. Jadi setelah beramal renungan itu pada saat kita mau tidur, itu dipikir seharian itu. Apa kira-kira pelanggaran-pelanggaran kita kepada Allah yang kita lakukan? Gitu. Kalau pelanggaran-pelanggaran itu berkaitan dengan urusan manusia, ya ayo dimintakan maafnya, ya diselesaikan. Kan gitu. Yang ketiga, hendaknya kita merenung atau melakukan perhitungan atas amal perbuatan yang seandainya ditinggalkan itu lebih baik. Kenapa saya tadi melakukan ini? Seandainya tidak, itu kan lebih baik. Harapan kok gelap ala kuliah. Sekalipun itu boleh-boleh saja. Tapi seandainya itu tidak dilakukan, itu lebih baik. Maka itu juga menjadi pertimbangan bagi kita. Itulah Bapak dan Ibu muhasabah. Baik muhasabah sebelum kita beramal ataupun muhasabah sesudah kita beramal. Apa manfaat kita melakukan muhasabah, introspeksi? Apa manfaatnya? Yang pertama, orang yang melakukan introspeksi itu, dia tahu kekurangan dirinya. Yang tahu kelemahan, kekurangan seseorang itu kan dirinya, Pak. Kalau dia mengintrospeksi, dia tahu. Orang yang tahu akan kelemahan dirinya, maka dia akan mudah untuk memperbaikinya. Kan gitu. Bangunan ini misalnya, kita tidak tahu apakah bangunan ini bagus apa enggak, mau roboh atau tidak, membahayakan atau tidak. Yang tahu kan tukang. Lalu tukang bilang, Pak, ini bangunan ini berbahaya, Pak, ini sudah mau lepas, Pak, kan gitu. Sama dengan diri kita. Jadi kalau kita mau melakukan introspeksi itu, kita tahu Pak, kekurangan diri. Tiap-tiap kita ini kan tidak sempurna. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri, kekurangannya sendiri, sehingga dia tidak sempat berpikir tentang kekurangan orang lain. Yang terjadi pada sebagian kehidupan kita ini terbalik. Dalam keseharian justru dia sibuk melihat kekurangan orang. Sibuk melihat kesalahan orang. Tidak pernah melihat kekurangan dirinya. Tidak pernah melihat aib dirinya. Nah, kita berusaha agar kita tergolong orang yang beruntung. Ya, sebagaimana dalam hadis ini, orang yang sibuk mengevaluasi aib dirinya sendiri, baik itu pada saat mau beramal maupun pada saat setelah amal. Gitu. Oleh karena itu, beruntunglah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri, sehingga dia tidak ada waktu untuk
memikirkan, melihat, dan itu ya aib orang lain. Jika didapati pada diri kita ini kebaikan, syukurilah. Syukurilah. Sekali lagi, karena itu adalah apa? Nikmat pemberian Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang kita dapati pada diri kita itu ternyata kekurangan, kelemahan, ya ayo diisi, ditambal dengan ibadah-ibadah pelengkap. Jadi kalau yang didapati oleh kita ini kebaikan, syukuri. Tapi seandainya yang didapati oleh kita ini kurang maksimal, kurang optimal itu, maka tutupi itu dengan an-nawafil, dengan ibadah-ibadah pelengkap, ibadah yang tidak wajib. Sholat itu ada ibadah sholat nawafil. Puasa juga gitu, ada puasa nawafil. Ya. Tetapi kalau yang didapati itu adalah sebuah kesalahan, ya hentikan, lalu bertaubat dan istighfar. Itu, ya, itu faedah yang pertama dari orang yang mengintrospeksi dirinya. Itu. Yang kedua, orang yang mengintrospeksi diri itu menandakan bahwa pada dirinya itu ada rasa khauf, rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalikana amba beramal tak keratu dengan Allah. Nalikana ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka takut kita ini. Di samping takut juga al-isti'dad li liqa'ihi, mempersiapkan diri untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang paling besar besok di akhirat, di saat hamba itu berjumpa dengan Allah. Itu perlu persiapan. Munculnya sikap takut atau dimilikinya sikap takut, al-khawf, itu sangat memberi manfaat bagi perubahan perilaku seseorang. Karena dia berusaha untuk memperbaiki. Jangan dibiarkan pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan itu, jangan dibiarkan. Pada pengajian sebelumnya saya menyebutkan, setiap kita melakukan pelanggaran maka di hati itu ada titik hitam, di hati itu melakukan lagi ada titik hitam. Lah kalau ini dibiarkan, ini akan mengganggu hati kita. Yang tadinya bersih berubah itu menjadi itu. Para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat khauf. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tumbuhkan, Pak. Di kita ini punya sikap khauf, ada rasa takut. Ada rasa takut. Kalau yang kita lakukan ini tidak sesuai tuntunan. Tapi tidak boleh berhenti sampai hanya dirasa takut saja. Rasa takut, tapi juga bersamaan dengan itu penuh harap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaat dari orang yang mengintrospeksi kelemahan dirinya, muhasabatun nafas, itu adalah dia akan
mengetahui atau tampak baginya hakikat keberuntungan dan kerugian. Semua orang ingin untung, tetapi bagi orang yang tidak muhasabatul nafas itu tidak tahu bagaimana cara kita meraih keuntungan itu. Tapi orang teruntung apa? Tapi dia cara berusaha ngolia keuntungan itu. Tapi orang tak terorogi ya. Tapi dia cara menghindar dari kerugian itu. Nah, itu bisa muncul karena muhasabatun nafas. Karena muhasabatun nafas. Gitu. Man amila shalihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan amal soleh, maka manfaat dari amal soleh itu untuk kebaikan dirinya. Waman asaa, dan barang siapa yang berbuat kejelekan, fa'alaiha, dampak negatif dari kejelekan itu ya untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menzalimi hambanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hamba-hambanya yang beriman, diingatkan oleh Allah agar kita tidak mengikuti, sekali lagi, tidak mengikuti sesuatu yang bertentangan, baik itu dari orang-orang kafir maupun dari orang-orang beriman, tapi yang tidak sesuai, amaliyahnya yang tidak sesuai. Ya. Sekali lagi itu perlu belajar. Allah mengingatkan agar kita orang-orang mukmin tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran, amaliyah, dan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Karena kalau kita mengikuti mereka, rugi kita ini. Rugi di dunia maupun rugi di akhirat. Itu. Tidak semua yang ada dalam kehidupan ini ditiru. Tidak semua yang ada dalam kehidupan ini mau kita ambil. Tidak. Disaring, Pak. Dipilih. Untuk bisa menyaring dan memilih serta memilah itu adalah melalui muhasabatul nafas. Ya. Saya pikir, Pak, semuanya dikerjakan oleh kita, Pak. Saya pikir, ayulah mumpung kan gitu ya. Berikutnya, manfaat dari orang yang melakukan muhasabatun nafas itu adalah jauh dari sikap lupa dan jauh dari berkelanjutan dalam kemaksiatan serta dosa. Ada orang istimrar yang berkelanjutan dalam perbuatan dosanya itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengevaluasi dirinya. Kalau kita mengevaluasi diri, maka muncul keinginan dari kita untuk berhenti. Kenapa? Karena sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Yang kita lakukan itu dosa. Yang kita lakukan itu akan mendatangkan murka Allah. Gitu. Tapi kalau orang tidak punya muhasabatul nafas, tidak pernah dia muhasabatul nafas, terus itu berkelanjutan, dianggap itu sesuatu yang biasa, gitu. Ya. Jadi orang manfaat dari muhasabatul nafas itu adalah menjauhkan dirinya dari istimrar dalam kemaksiatan. Istimrar itu kontinu, ya, berkelanjutan, ya. Dalam kemaksiatan, berkelanjutan dalam
perbuatan dosa. Kan gitu ya. Orang yang manfaat berikutnya dari orang yang melakukan muhasabatul nafas akan selalu ingat dia, jauh dari sifat lupa. Lupa terhadap apa yang sudah dilakukannya. Itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini memberi manfaat bagi kita, ya, karena waktunya juga sudah akan segera habis. Masih ada satu topik lagi ini berkaitan dengan muhasabatun nafas. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.